ulun teka. Selamat malam di 92,8 FM Perempat RRI Jakarta, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya dimanapun berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti apresiasi budaya Aceh. Kita akan lebih jauh mengenal seni musik Aceh. Nanti kami bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 6. Ya, nanti untuk Anda yang ingin berperan serta silakan di 0812 112 4928. Kita nikmati kembali satu lagu dari Aceh. Hey, du jalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha.
Ya, masih di 92,8 FM Perempat RRI Jakarta, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Dan baik sahabat budaya dimanapun berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama kita mengikuti apresiasi budaya Aceh. Kami sudah tersambung dengan narasumber kami, Bapak Rafli. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 6. Assalamualaikum Pak Rafli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Yanti. Sehat ya Pak ya? Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Rafli, sebelum kita berbincang tentang seni musik Aceh, saya punya satu persembahan dulu. Sebentar kita dengar sama-sama ya Pak ya. Baik. Musik Aceh, dalam perspektif musikologi, adalah musik yang lahir dan berkembang dari setiap etnik suku Aceh yang berupaya merepresentasikan dan mentransformasikan berbagai nilai sistem sosial budaya Aceh. Sementara sejarah perjalanan musik Aceh berpijak dari akar budaya Timur Tengah Melayu Islam Nusantara. Dalam paradigma etnomusikologi, keberagaman musik Aceh yang lahir secara natural merupakan proses keberlanjutan dari nilai sosio-religi masyarakat Aceh berlandas pijak pada estetika timur yang terus diinterpretasi dan dikembangkan dalam hasanah budaya Islam Melayu. Karya yang merepresentasikan estetik musik Aceh tidak luput dari hasil kreativitas dan perenungan komposer muda berbakat Aceh, Surya Dharma. Pola ritme, melodi, dinamik, serta aksen dalam setiap motif nada dengan tradisi pertunjukan seni Islam menunjukkan adanya kombinasi keberlanjutan dari modul dasar historiografi terkait penyebaran budaya Islam. Unsur-unsur musikal disusun dan dipadukan untuk membangun sebuah wirama yang lebih universal, utuh, dan independen tanpa harus menghilangkan identitas dan karakteristik sistem budaya Aceh. Sehingga dalam tema lagu, tidak hanya ada pada suatu fokus, melainkan beragam fokus yang dibidik terkait dengan sejumlah persoalan realitas sosio-budaya dengan motif-motif melodi dalam suatu frase. Konstruksi komposisi karya adalah suatu persepsi dalam menghilangkan kesan adanya permulaan maupun akhir yang terpisah dari rangkaian melodi yang mengalir. Karya-karya musik Aceh tidak bertujuan untuk seni itu sendiri, juga tidak dapat lepas dan bebas dari tata kesusilaan dan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat Aceh. Karya seni dicipta untuk kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai media alternatif dalam membentuk perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Demikian mini feature tentang musik Aceh. Untuk selengkapnya, mari kita dengarkan Nuryanti bersama narasumbernya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Ramli. Pak Rafli, halo. Iya, kita sudah sama-sama dengarkan sekilas tentang seni musik Aceh luar biasa. Aku tuh dengar musik Aceh tuh rasanya ingin berjoget loh. Karena memang ini dari Melayu atau bagaimana ini ceritanya? Boleh cerita sedikit tentang musik Aceh ini, Pak Rafli? Musik Aceh itu sebenarnya musik tutur ya. Tutur, kalaupun ada sedikit instrumen itu lebih kepada perkusi. Nah, termasuk juga seluruh body itu menjadi ritme, menjadi perkusi dari musik Aceh itu sendiri. Tapi lebih kepada tutur. Tutur itu berisi dengan syair-syair yang syair-syair yang berisi tentang pesan-pesan moral, pesan agama, pesan sosial, pesan alam dan segala macam. Iya. Dan yang kita tahu kan Aceh itu Nangro Aceh Darussalam disebut juga Serambi Makkah. Jadi tidak heran kalau musik-musik daerah Aceh itu mendapat pengaruh banyak dari agama Islam begitu ya, Pak Rafli ya? Asli sekali. Syair lagunya, lantunannya, jenis alat musik yang digunakan ya wow, pokoknya Islami banget begitu ya. Islam Melayu atau bagaimana? Islam Melayu atau bagaimana ini Pak Rafli? Kalau dari syair isinya itu lebih kepada mentransformasikan
mentransformasikan tentang nilai-nilai keislaman begitu. Iya. Mungkin kalau dari segi melodi itu ada pengaruh-pengaruh bangsa lain timur. Halo. Juga rampak-rampak daripada khusus Timur Tengah ya. Begitu, seperti itu. Tapi ada juga irama-irama yang lebih keacehan itu sendiri gitu. Baik, seperti itu ya. Jadi yang kita tahu alat musik yang ada di Aceh itu kan katanya udah ada sejak zaman kerajaan Jempa Aceh begitu ya Pak Raffi ya? Iya, kalau alat musiknya itu lebih ke perkusi namanya. Kemudian ya body itu ya itu aja. Kemudian kuat dengan syair-syair tutur tersebut. Sebenarnya instrumen itu hanya melengkapi, tapi lebih kepada substansi daripada pesan-pesan yang ada. Tapi yang sering mendominasi kalau musik Aceh itu kayaknya rabana atau apa ini Pak? Nah. Aduh, aku seneng banget ini. Namanya rapai. Iya. Rapai. Tapi seiring waktu berkembang, ini musik Aceh kan terus berkembang, tetapi secara substansi, secara ruh tetap menyampaikan pesan-pesan ya kearifan syair-syair lama tersebut juga. Saya pikir tidak ada masalah seiring waktu berkembang bagaimana musik menjadi satu instrumen untuk melengkapi, untuk mentransformasikan pesan. Iya. Jadi banyak karakter dan juga keunikan setiap jenis pertunjukan kesenian Aceh ini yang menarik. Nah, yang pasti kalau Aceh itu lebih tegas ya. Betul. Tegas. Kalau temponya juga itu lebih rancak. Lihat di dalam saman. Iya. Ya. Rancak cepat. Kalau saman tuh tek. Iya, memang ini jadi pembeda dari jenis kesenian etnis suku lain ya Pak ya di Aceh itu ya Pak ya. Musiknya, gerak tarinya. Begitu juga dengan musik. Musik sekarang seperti musik yang saya buat komposisi musik saya itu dengan grup saya yang alhamdulillah kita sudah melakukan ke beberapa benua. Iya. Mereka juga mengapresiasi ada penyampaian yang sangat atraktif sekali, ada energik betul. Nah, jadi keabsahannya tetap pada substansi daripada pesan tersebut. Nah, ini dia. Ada nilai kepatutan dalam pergaulan norma sosial di masyarakat Aceh ya Pak ya? Boleh cerita sedikit ini Pak. Komunitas seni Aceh sendiri ini kan mereka mengambil fokus seni musik etnis Aceh begitu ya Pak ya? Iya, banyak. Tahun berapa ya yang tsunami bukan Pak? Belum, jauh sebelum tsunami. Jauh sebelum tsunami ya Pak ya? Jauh sebelum tsunami. Tapi kalau jauh sebelum, tapi yang sudah ke komposisi modern itu di era tahun 85-an itu sudah mulai gitu. Sudah mulai. Jadi digandrungi oleh masyarakat Aceh. Jadi musik Aceh itu dicintai betul oleh masyarakat Aceh. Sangat dicintai karena siapa lagi kalau bukan kita sendiri masyarakat Indonesia khususnya dari daerah yang mencintai begitu ya Pak Rafli ya. Oke. Saya begitu membuat komposisi baru ini, yang saya buat komposisi baru saya coba tangkap ini kesenian anak-anak muda. Secara musikal kita coba merespon kemauan kekinian, tetapi secara pesan, secara ruh kita tetap mengedepankan ruh, kekayaan, kearifan, khazanah masa lalu, masa yang kegemilangan itu. Untuk industri musik Aceh sendiri ini seperti apa ini identitasnya dari kita? Bagus ya Pak ya.
Bagus sekali. Jadi pasar musik Aceh itu sangat bagus. Jadi dari alur historis estetik masyarakat Aceh itu sendiri, musik Aceh ini telah ini ya mengakar budaya begitu ya Pak ya? Ya, padahal ini kan sudah masuk kepada musik modern. Betul. Pada musik modern, kalau yang tradisi itu menjadi akar ya, itu menjadi batangnya, tetapi pengembangan menjadi suasana kekinian yang ditangkap para anak-anak muda kekinian. Betul. Mereka melihat ada dua sajian yang sangat utuh secara penyampaian pesan. Mereka dapat edukasi, secara musikal mereka juga lebih terinovasi. Pasarnya bagus, jadi saya kalau dulu saya malah meninggalkan dunia pegawai negeri, saya mengikuti kesenian total pada waktu. Nah, ceritanya begini nih Pak Rafli, kan anggota DPR RI Komisi 6 begitu ya Pak ya. Bapak juga adalah seorang pemusik atau seniman musik begitu ya Pak ya. Ini lebih mana dulu ini lahirnya Pak? Jadi di dalam syair-syair saya itu coba merespon persoalan kontekstual keacehan pada waktu itu. Di era tahun 95-an, saya itu merespon peristiwa-peristiwa keacehan, khususnya konflik pada waktu itu ya. Saya coba terjemahkan konflik ini ke dalam syair-syair, hingga syair ini menjadi satu penyampaian peristiwa apa sebenarnya dengan konflik. Jadi ada cita-cita di dalam setiap syair lagu saya itu. Mungkin dalam tanda kutip ada pesan politik ya, boleh saya bilang. Gitu. Bapak boleh sedikit mungkin menyanyikan sedikit seperti apa syairnya Pak? Oke. Saya coba bawa satu syair Asai Nanggro. Asai Nanggro ini sebenarnya asal muasal membentuk sebuah kearifan negeri. Baik, seperti apa? Asai Nanggro barimba Tuhan utuna beradun hana manusia jika indah tu mesosa apa rimba lejica hagu ina daya. Wow, luar biasa. Bapak sibuk berkantor juga, Bapak sibuk juga di anggota dewan, Bapak juga ternyata luar biasa seni musiknya ya Pak ya. Ya, saya ingin menyampaikan begini. Bagaimana Pak? Menjadi politisi sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa negeri ini memang harus diharmonikan, jadi harus dengan rasa begitu. Saya coba transformasi bagaimana sebuah musik menjadi sebuah komposisi yang harmonis, enak didengar. Ya, bangsa ini dengan keberagamannya juga harus kita aransemen sehingga menjadi sebuah harmoni dan bermanfaat. Setuju sekali, karena yang kita tahu juga karya-karya seni musik dari Aceh ini terbaik loh Pak. Ini sudah sangat akrab di indera pendengar kita masyarakat Indonesia, atau khususnya di masyarakat Aceh ya Pak ya. Baik dekat dan jauh dari hiruk pikuk budaya urban. Nah kita juga tahu ini Pak, bahwa yang kita tahu seni-seni musik Aceh ini kan menghadirkan lagu-lagu yang memang spirit dengan religi begitu ya Pak di masyarakat Aceh. Betul nggak sih Pak? Religi pesannya sebenarnya sangat komplit. Ada pesan moral, pesan agama, pesan lingkungan, pesan lingkungan kuat. Jadi di dalam karya-karya saya banyak sekali pesan-pesan lingkungan, kemudian juga pesan-pesan sosial. Lagu yang saya sebutkan berbicara tentang tata ruang, bagaimana kebijakan pemerintah itu harus arif pada lingkungan. Setuju. Karena yang aku dengar ini Pak, musik Aceh itu kekuatan syair dan jalinan melodinya ini sangat kuat ya untuk membentuk atmosfer yang berbeda dari kelompok musik lainnya ya Pak. Tek 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 tek. Aduh, luar biasa. Mungkin seperti itu. Jadi ada sinkronisasi antara antara melodi dengan kekuatan syair. Jadi ada penghayatan total di dalamnya. Ini yang kami sangat kagumi para pendahulu kami, para guru-guru kami. Ya. Padahal kalau didengar lagi ini konsepnya sederhana ya Pak ya, untuk bisa melahirkan setiap karya musik yang mencuat di setiap komposisi karya musik Aceh itu sendiri. Aku dengar kok lagunya, syairnya tuh dia dengan dan kebanyakan itu up melodi atau bagaimana ini Pak?
Pijakannya lebih kepada kekuatan syair, ruhnya ya Pak ya. Ruhnya apa yang mau disampaikan. Nah, ada keabsahan syair, kemudian masuk dia kepada keabsahan melodinya, habis itu keabsahan sampai kepada keabsahan kostumnya. Jadi sangat komplit, jadi ditawarkan dalam konfliknya sebuah sebuah martabat cita rasa musikalnya tersebut. Asik sekali, saya mengagumi betul memang khazanah yang ada di Aceh ini, betul-betul menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa menurut saya. Betul sekali. Kalau aku melihat ini nilai kesederhanaan dalam setiap karya musik dari Aceh ini sebagai penunjuk keacehannya itu melekat banget begitu ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi di era yang semakin berkembang, masyarakat semakin responsif ya, semakin terbuka, semakin aktif. Jadi musik Aceh ini betul-betul digandrungi oleh masyarakat Aceh. Ini saya berbahagia dan bangga sekali. Bapak, aku sering melihat pertunjukan seni di berbagai tempat seperti di Taman Mini Indonesia Indah, di Ancol dan di mana-mana begitu ya Pak ya. Itu masyarakat Aceh, itu seni musik Aceh dan seni tari Aceh itu tidak pernah absen, luar biasa. Jadi sepertinya kalau tari dan musik itu kekompakan ya Pak ya, kalau untuk seni musik Aceh itu ya Pak. Betul. Gerakan tari seperti tari saman lah, tidak usah jauh-jauh ya Pak ya. Luar biasa. Dengan personil atau peserta tarinya yang begitu banyak, tapi mereka bisa kompak bersama. Luar biasa banget ya. Ya, Pak bisa cerita sedikit ini Pak. Kalau kita bilang soal anak-anak muda Aceh ini Pak, mereka kan tentunya harus punya kesadaran untuk bagaimana bisa bermain musik dengan baik dan untuk bisa menciptakan musik dengan baik, sehingga musik sebagai ekspresi jiwa dan juga budaya masyarakat Aceh kan begitu kental dan bisa mewarnai musik Aceh sesungguhnya. Itu seperti apa Pak untuk anak-anak muda ini khususnya? Iya, kalau untuk anak-anak muda, saya mengatakan bahwa pertama sekali adalah takzim kepada ulama, takzim kepada guru. Itu dasar pertama sekali. Iya. Kemudian coba dibekali diri dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang musik. Kalau kita belajar instrumen, belajar sampai detail, sampai jago kalau bahasa sekarang. Betul. Nah, di sana akan terjadi pengembangan hingga masyarakat global akan melihat satu sajian performan secara musikal, mereka sudah melihat ada kejeniusan di sini, kemudian dibarengi dengan substansi daripada pesan yang ada di dalam syair ini akan betul-betul mendapat apresiasi yang sangat luar biasa. Contoh, gimana? Waktu kami sudah berkeliling di beberapa negara, pada suatu tempat saya mengatakan begini, begitu ditanya apa sinopsis daripada grup kami, saya mengatakan bahwa kami datang dari negeri jauh membawa kabar penting untuk menyelamatkan rasa semesta berkekesalan. Saya sampaikan itu. Di akhir pertunjukan dengan pertunjukan yang begitu, ya saya kalau nyanyi sudah menyatu aja dengan musik saya, menyatu aja dengan saya bisa trans, saya bisa zoom, saya bisa sunyi di dalam lagu saya bisa hilang. Di akhir pertunjukan mereka mengatakan mungkin satu saat kami akan ke negerimu dengan menghormatimu, mungkin kami akan lebih bahagia. Itu yang sangat luar biasa menurut saya. Setuju sekali. Karena memang kan seni musik ini kan berkaitan dengan rasa jiwa manusia sesuai fitrahnya begitu ya Pak ya, ruhnya begitu ya Pak. Iya. Iya. Aku pengen tahu sampai hari ini alhamdulillah itu lagu-lagu Aceh bukan hanya lagu Rafli ya. Sekarang sangat berkembang sekali anak-anak muda, ya Allah, saya betul-betul bangga sekali dengan anak-anak muda saya. Mereka terus menggali khazanah kekayaan musik Aceh ini, ya Allah. Jadi itu menjadi bagian terpenting untuk membangun Aceh masa depan. Ya. Dan tentunya juga kita berharap ini menjadi tuntutan hidup untuk mencerahkan ruang sosial budaya masyarakat ya Pak ya. Tepat. Terkait dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Karena memang
Islam itu di sini sangat religi dari musik Islam ini kan sangat kental sekali dengan budaya Aceh dan musik Aceh begitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Irama, melodi, ritme, dinamik juga disiplin musik dari musik Aceh ini luar biasa loh Pak. Aku suka banget ini kalau dengar lagu dan musik Aceh. Belum lagi kalau orang masyarakat Aceh nari Aceh. Wah, aku suka banget ini Pak. Kita ikut goyang loh Pak. Kalau saya mau bawa sedikit yang agak speed misalnya begini, ini pesannya kuat. Ayo dong Pak, ayo. Aku pengen dengar, silakan Pak. Ya. Apa kecil nak dalam pada waktu ada beberapa jatuh nak taman sudah bersama jatuh yang kanda. Sangai mata golam tu terus tamu ramai busuraya busuraya. Misalnya begitu. Wow, Pak, itu nggak semua orang bisa begitu loh Pak. Luar biasa itu Pak. Nah, belajarnya bagaimana? Bapak waktu itu belajar di mana? Otodidak, belajar sama siapa? Sama seniman atau pemusik? Belajar otodidak, malah sekarang anak-anak pada sekolah saya salut. Wow, luar biasa. Bisa cepat begitu Pak. Pak. Wah, aku terus terang nggak bisa tuh Pak mengikuti Bapak tuh nggak bisa Pak. Itu selain speednya cepat, wah, luar biasa. Semua sih bukan hanya Rafli, dalam misalnya Saman, di dalam Sedati, bawa ke dalam cocok namanya marah, berletak paling jahat kita kena. Gitu-gitu, jadi heroik itu betul-betul dapat gitu. Aku sambil goyang nih Pak, dengar Bapak nyanyi aku sambil goyang nih Pak. Aduh, asik banget itu Pak. Sekali lagi dengan lagu yang lain Pak. Pendengar sahabat budaya ingin dengar lagi juga Pak. Alam sabon menemas ngat opuga nangrong ya mendidai lagoina sodato hingat hirmuma baagama. Luar biasa Pak. Jadi kalau dengar lagu tadi musiknya seperti orang membaca Al-Quran ya Pak? Jadi memang alunannya itu jadi memenuhi seperti membaca ayat suci Al-Quran. Luar biasa. Luar biasa Pak Rafli ini Pak. Aku mau tahu juga ini Pak, karya yang merepresentasikan estetik musik Aceh itu kan tidak luput dari hasil kreativitas, kemudian perenungan juga dari para pemusik dan komposer muda berbakat Aceh ini misalnya begitu ya Pak ya? Ya. Nah, Bapak bisa cerita sedikit ini dinamikanya atau juga mungkin aksen dalam setiap motif nada dan tradisi pertunjukan di seni musik itu sendiri seperti apa Pak? Iya, makanya kalau lagu Aceh, kalau misalnya kita tidak mengambil aksen keseharian Aceh itu akan terdengar biasa dan lurus saja misalnya. Contohnya misalnya, misalnya kita bawa lagu apa gitu, lagu Aceh pop bisa begitu ya. Tapi kalau kita buat aksen keacehan itu akan lebih berasa. Iya. Sangat tentu di nabi siti pati mazura cair di usen dalam kang cair kan beritu. Aduh, luar biasa. Ini kayaknya nggak hanya sekali nih kita mau dialog ini nih Pak. Nanti terus lagi ya next ya Pak ya. Pak, aku tuh seneng banget sama unsur-unsur musikal yang disusun dan dipadukan ini jadi sebuah wirama yang apa ya? Aduh, suka sekali. Aduh, Pak Rafli. Aku suka. Bapak tuh sudah sibuk di Sudah sibuk di dewan. Bapak juga berseni musik. Ini luar biasa. Ngatur waktunya itu seperti apa, Pak? Ya saya anggap ini memang sebenarnya nggak ada yang bisa kita sibukkan. Iya. Bila coba kita atur aja ini menjadi sebuah komposisi. Persoalan negara sekarang ya. Kalau saya ingin mengatakan di BUMN sekarang ya, bagaimana BUMN hari ini yang betul-betul ya seperti musik maksudnya. Iya. Mengharmonikan BUMN itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk negara. Kan betul, setuju banget. Nah, artinya di sini seni musik yang lahir di era ini mesti diarahkan terus dong Pak ya, dalam satu proses pendidikan yang bersifat positif dalam perspektif Islam di Aceh. Apalagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana Pak? Pemerintah Aceh ini ke depan, kita di sana ada Dewan Kesenian Aceh. Itu pemerintah sangat respon
Kemudian ada DPRD-nya ingin membuat satu kanun tentang kanun berkesenian. Saya merasa sangat mengapresiasi karena ini ruang gerak kreativitas para insan seni yang ada di Aceh di seluruh komunitas seni. Ini luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, jadi ini menjadi makanan keseharian orang Aceh nanti dalam keseharian kita. Oke, Bapak rasanya kurang ini waktunya Pak. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi. Harapan Bapak ini terakhir untuk musik Aceh ini, untuk masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Silakan Pak. Oke, saya ingin mengatakan wabil khusus kepada pada masyarakat Aceh, pada insan seni, pada adik-adik saya, pada teman-teman saya semuanya. Marilah kita sekarang menggali sedalam-dalamnya khazanah kesenian Aceh, wabil khusus syair-syair Aceh. Kemudian kita bekali diri kita dengan kepiawaian untuk membuat komposisi-komposisi yang jenius, yang bagus, yang modern, yang bisa diterima oleh masyarakat dunia. Oke, baik, luar biasa. Teman-teman yang ada di Indonesia, saya berharap mari kita gali khazanah musik-musik daerah hingga ini menjadi makanan keseharian dan luar biasa. Ore, keren. Pak Rafli, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, untuk sharingnya, untuk berbagi ilmu, bermanfaat sekali untuk para seniman-seniman musik di seluruh tanah air khususnya ya Pak ya. Baik, saya berterima kasih juga kepada Pro 4 FM, budaya keindonesiaan terus sehat lahir batin. Amin, 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 amin. Tetap sehat ya Pak di masa pandemi ini. Kita terus melawan dan berjuang melawan wabah ini ya Pak ya. Iya. Selamat malam Pak Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau dengerin lagi nih satu lagu Aceh nih Pak. Aku mau puterin lagi nih satu lagu Aceh untuk masyarakat Aceh dimanapun berada. Pak, Kopi Gayo sedang nggak Pak? Kopi Gayo. Oh, saya lagi ngopi nih, Mo. Asik, dengerin ya Kopi Gayo ya. Dari Takengon nih Pak, dari Ervan Ciakul. Kita dengarkan. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Hilang wahi batang, ranting simula lingang, abang lemur tano silang, bunga jerong kenang, gayo luasmu bentang, mu keding baurmu karang, abangmu hawa bengi sikin beranang di atas tauni berang. Amaina singamul agam Ariarul ku pematang Temeng jangkat Kejujung sebaku kelam Jangin si kuda denang Kupi singa terpanang